senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini apapun persoalan kita, ingat ya, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan, apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal nggak doanya? Coba ya, Ahilman sekali, teman-teman sekali ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar nggak diulangi lagi doanya ini ya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku, sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya?
kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan, di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul nggak? Teman-teman nanya gini, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu nggak kurang apa? Nggak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek. Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali, dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali, betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu. Capek. Teman-teman tahu nggak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang ditolak, biasa nggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita nggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh nggak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek nggak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja nggak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh nggak harus apa ya? Kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, Engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh, memang itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah, berat sih gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-temannya zikirnya kuat, ingat ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kan gitu kan? Ingatlah, hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat, tapi aku percaya ya Allah, Engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi Engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orang tuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, tidak akan masuk pada level ikhlas,
tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita gitu. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Nggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat 3 ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat 3 ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu.